Sobat Halo Foto, kembali lagi di acara Halo Foto Stories bersama saya Yunike Maharani. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Om Riza Marlon. Buat yang belum tahu, Om Riza Marlon ini adalah satu-satunya fotografer untuk wildlife photography di Indonesia. Yuk kita kenalan lebih lanjut sama Om Riza Marlon. Oke, mari kita sambut Om Riza Marlon atau yang bisa dipanggil Om Caca. Om Caca ini sudah berkarir lebih dari 25 tahun ya Om ya? Mungkin tepatnya 30 tahun. Oh, sudah 30 tahun. Oke, Om Caca ini juga sudah menerbitkan 3 buku loh, Sobat Halo Foto. Kita bisa lihat buku-bukunya ada di belakang saya. Boleh Om diceritain sedikit aja pengalaman kenapa sih Om memilih untuk menjadi fotografer? Ya, yang pertama dulu waktu kecil saya suka binatang ya. Oke. Suka dengan binatang, kemudian ya dulu disuapin aja di kebun binatang karena dulu tinggal di Cikini Raya, dekat oke. Taman Ismail. Dulu Taman Ismail Marzuki itu dulu kebun binatang sebelumnya. Oke. Dan situ terus dari kecil berjalannya kecil besar saya di Jakarta, di sekitaran Cikini Raya. Jadi terus besar ya kemudian masuk senang fotografi ya. Senang fotografi mulai dari SMA. Cuman awal-awalnya kan masih motret, pingin motret itu mengabadikan oma opa dulu kan, yang keriput-keriputnya gitu. Dulu saya sering lihat di majalah Times, kok bisa begitu ya. Nah sebelum oma opa meninggal nih, cobalah gitu ya. Coba kita dokumentasi ya. Ternyata ya nggak bisa karena kan pinjem kamera saudara sepupu, tapi ya karena lensa standar nggak bisa seperti yang di majalah dari luar negeri itu ya. Cuman ya senang binatang, terus orang tua kan nggak beliin binatang, nggak seperti sekarang apa ya, musim-musim pet ya, sebagai satwa peliharaan. Ya dulu ya dibeliin buku yang bertemakan binatang. Cuma masalahnya adalah buku-buku dari luar. Ya seperti tentang Amerika, satwa dari Amerika, satwa dari Australia, satwa dari Brazil. Nah itu nempel tuh sejak dari kecil tuh satwa-satwa. Jadi hafal sekali tuh kita dengan binatang-binatang di luar. Nah berjalannya waktu jadi senang motret, kemudian ya senang binatang dari dulu kan. Kemudian ya masuk fakultas biologi. Fakultas biologi, terus ya itu bersentuhan dengan binatang juga karena kampusnya dekat kebun binatang Ragunan. Jadi ya udah mulai senang foto, ya udah mulai belajar dari kebun binatang. Oh, jadi sebenarnya untuk kecintaan dengan satwa itu sudah dipupuk dari Om masih kecil ya Om oleh orang tua? Ya bukan dipupuk, kita sendiri yang suka terhadap ya, binatang ya. Jadi ya nggak tahu ya, dari keluarga cuman saya yang seneng binatang gitu. Oh, cuman Om Caca sendiri? Sendiri. Oke, kalau gitu Om Caca berarti tadi kuliahnya biologi ya Om? Ya. Kok dari biologi sekarang jadi fotografer Om? Perjalanan karirnya tuh gimana Om? Nah jadi di SMA kan senang foto, kemudian ya pas kuliah masuk fakultas biologi, jadi ya karena dekat kebun binatang, hobi foto ya terus belajar. Jadi ya motret binatang di kebun binatang dulu. Jadi ya terus terasah kan fotografinya, kemampuan fotografisnya terasah karena belajar dari kebun binatang. Karena kan dulu nggak banyak buku-buku tentang satwa liar di Indonesia. Jadi ya foto di kebun binatang kemudian nikmatin sendiri gitu loh. Ternyata kita banyak gitu. Nah itu kemudian berjalan lagi bantu teman-teman penelitian ke lapangan. Tapi masih sekitaran Jawa. Jadi di Jawa Barat paling banyak ya. Nah itu kita foto-foto di hutan, mulai makin ya makin gila lah ya, makin senang lah dengan motret-motret satwa di alam. Jadi yang di kebun binatang ya kepuasannya beda dengan motret di alam. Tahun berapa Om kalau boleh tahu mulai fotografinya? Saya masuk kuliah tahun 82 dan itu udah mulai motret. Ya sebelumnya juga dicampur-campur komersial ya, misalnya motret wedding, motret produk, motret apa aja. Tapi passionnya nggak di situ gitu. Itu cuman apa ya? Cuman buat bantu-bantu bayar kuliah lah ya. Oke. Terus ya setelah itu memutuskan
memilih jalur sepi ini Mhm. di tahun 90 setelah keluar, Setelah lulus berarti. setelah Om? lulus. Oh. Lulus kayaknya belum juga ya, lulus saya 91, jadi 90 itu ya tinggal nulis skripsi sebetulnya, tapi ya udah karena sering bantu teman-teman ke lapangan, Mhm. ya sambil motret-motret dokumentasi juga, ya udah ntar kumpul-kumpulin foto gitu. Berarti sebelumnya Om ada berkarir di bidang fotografi tapi komersil juga ya Om? Ya komersil kan untuk menyambung Menyambung profesi hidup. sama menyambung hidup, sama menyambung kuliah ya. Harus selesai juga kuliah ini gitu. Iya. Berarti Om mulai ekspedisi Om yang pertama itu kapan tuh Om? Bukan ekspedisi istilahnya. Dulu saya sambil untuk bayar kuliah, saya dulu kerja. Bukan kerja. Maksudnya ada teman yang menulis, saya yang foto. Oke. Di kampus itu. Jadi dulu ada majalah, beberapa majalah gadis, majalah mode yang ada rubrik lingkungan. Nah itu mereka mau isi itu dengan ya itu kita bisa sistem ijon, minta uangnya dulu, nanti baru tebus dengan tulisan dan foto. Oh begitu. Ya atau kita punya foto, punya tulisan, dah setor dibayar, kita bisa bayar kuliah. Oh gitu loh. gitu. Oke Om. Kemudian berarti pertama kali perjalanan Om itu kemana sih Om? Ya, Kota apa? Enggak, ke Pangandaran, ke Cikepuh, ke apa ya, di Jawa Barat semua rata-rata ya. Nah, terus ke mana ya? Paling jauh ya sekitaran Jawa Barat untuk sekalian apa ya? Bantu-bantu teman-teman penelitian, karena saya kan anak kos ya. Kalau kita kan mata kuliah saya udah habis tuh 5 tahun, tapi 4 tahun saya udah warawiri bantuin temen penelitian sana sini, karena kalau di tempat kos kita nggak makan. Iya betul. Kalau kita bantu penelitian kan semua pagi siang malam tuh ada makanan yang tersedia. Kira-kira begitulah. Oh oke Om.